justru yang dirindukan oleh surga itu adalah perempuan. Karena apa? Karena justru kebalikannya, banyak hadis dari baginda Rasulullah SAW justru mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan, gitu ya. Jadi penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, kalau kita melihat dari hadisnya itu tentu wah, kita itu ya Allah gitu ya, kita istighfar gitu ya. Kok kenapa ya perempuan itu kebanyakan jadi penghuni neraka? Nah, tapi ibu-ibu jangan khawatir. Kalau kita sudah tahu bahwa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, berarti amal apa itu yang mengantarkan kita kepada neraka? Nauzubillah min dzalik. Maka kebalikannya gitu. Kalau amalan itu mengantarkan kepada neraka, maka kebalikannya yang kita lakukan berarti itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih sebetulnya yang memudahkan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Maka yang pertama itu sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hadisnya di sini ya Bu ya, wahai para wanita, banyaklah bersedekah, gitu ya. Jadi hadisnya apa Bu? Wahai para wanita, banyaklah bersedekah, karena aku memandang, kata Rasulullah ya, karena aku memandang kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, jadi kalau kita pengen dirindukan oleh surga, maka apa yang harus kita lakukan? Di sini khusus ya, hadis Rasulullahnya mengatakan wahai perempuan, tidak mengatakan wahai laki-laki dan perempuan. Bersedekahlah. Jadi yang pertama apa Bu? Bersedekah. Jadi sedekah itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Surga merindukan orang-orang yang bersedekah. Bu, ya, Masya Allah ya, di dalam sebuah hadis juga baginda Rasulullah SAW bersabda, gitu ya. Hadis ini mengingatkan kita tentang perempuan-perempuan seperti apa yang dirindukan oleh surga, gitu ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baiknya wanita surga, ini berarti ibu harus lihat nih tokoh-tokoh perempuan seperti apa yang Allah masukkan ke dalam surga, gitu ya. Sebaik-baiknya wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Aisyah binti Mujahid, dan istri Fir'aun Asia, gitu ya. Nah, jadi ini tokoh-tokoh perempuan, kaum perempuan yang memang digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW sebaik-baiknya wanita surga. Ya, kalau kita lihat Ibu, di dalam ayat di dalam ciri yang pertama itu adalah sedekah. Ibu, Asma dan Aisyah itu adalah ahli sedekah. Putrinya Abu Bakar itu Masya Allah. Asma sama Aisyah itu beda. Kalau Asma itu ahli sedekah, tapi beliau dikumpulkan dulu Bu. Cek urang mah gaduh ceng-celengan heula. Urang gaduh naon Bu, ceng-celengan misalnya infak subuh. Dikempelkeun heula. Kalau Asma itu dikumpulkan sedikit, tapi tiap hari sedikit, mungkin 2000. Kalau sudah banyak, baru oleh Asma itu disedekahkan. Itu Asma gitu.
Kalau kurang seperti ini, alhamdulillah ya, makanya kalau kita punya ceng-celengan atau infak subuh gitu ya di rumah, dan kita kan keutamaan untuk berinfak di subuh itu kan masya Allah luar biasa ya. Tinggal kalau sudah penuh, mau kita infakkan ke anak yatim, mau kita sumbangkan ke masjid, mau kita gunakan untuk kepada siapapun infak sedekah kita, masya Allah gitu ya. Nah kalau yang kedua itu Aisyah itu apa Bu? Kalau Aisyah itu sedekahnya beliau itu sampai pernah diprotes oleh khodimahnya, oleh pembantunya. Karena kalau Aisyah itu dia punya rezeki kasihkan, sampai tidak memikirkan dirinya, sampai pernah diprotes oleh khodimahnya ketika beliau sedang sahur, dia punya rezeki langsung diberikan kepada orang lain, tidak memikirkan apa yang dia persiapkan untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya gitu ya. Saking masya Allah luar biasa ya. Dan bahkan nanti di yaumil akhir nanti yang akan menjadi naungan kita itu adalah sedekah kita. Bu, nggak perlu takut ibu mengeluarkan infak sedekah kita, walaupun itu secara hitungan matematika kita berkurang, tetapi di hadapan Allah sesungguhnya rezeki kita sedang ditambah oleh Allah. Amin. Ya, amin. Sedang ditambah rezeki kita oleh Allah gitu ya. Mungkin tidak hari itu juga Allah ganti dengan berlipat-lipat gitu ya. Mungkin beberapa minggu kemudian, mungkin ketika kita sedang membutuhkan, atau mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah kita keluarkan. Itu masya Allah luar biasa. Pokoknya nggak perlu takut ketika kita mengeluarkan apapun di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ya Bu ya. Jadi kalau kita pengen dirindukan oleh surga apa Bu? Kita harus menjadi ahli sedekah ya. Jangan nunggu dulu kaya, jangan nunggu dulu uang kita banyak. Kita harus punya mental kaya Bu ya. Kita harus punya mental kaya, jangan punya mental pengennya dikasih gitu ya. Kita harus punya mental kaya walaupun secara ekonomi kita biasa-biasa saja gitu. Karena ketika kita punya mental kaya, kita pasti ingin selalu memberi. Dan ketika kita memberi itu senang dah Bu, bahagia ya Bu ya. Kalau kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang, kita insya Allah bahagia. Dan sedekah itu bukan hanya materi ya Bu ya. Kita insya Allah pemikiran kita, tenaga kita, bahkan senyum kita di hadapan saudaramu itu adalah sedekah yang sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Hajri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama ini adalah bagaimana kita senantiasa bersedekah ya, supaya kita menjadi ciri-ciri wanita yang dirindukan oleh surga gitu ya, supaya ini memudahkan kita untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya ibu-ibu. Lalu yang kedua apa Bu? Lalu yang kedua itu masya Allah ini juga yang kadang perempuan yang sangat sulit dilakukan oleh perempuan gitu ya. Apa Bu? Menjaga lisan ya, menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan? Karena ya perempuan itu banyak sekali kurang mampu untuk menjaga lisan dari mencela orang lain, mencela teman, mencela tetangga, mencela ustadz, bahkan ustazah mungkin gitu ya. Karena ada orang-orang yang seperti itu, bahkan mencela orang yang tidak kita kenal. Itu perempuan. Jadi perempuan itu kurang mampu menjaga lisan dari mencela. Contoh apa Bu? Contoh ketika kita ke hajatan, diundang oleh tetangga kita, sok aya we dicarios makanannya ya. Atau misalnya kita dikasih ya Bu, dikasih apa oleh tetangga, pasti we diomongin gitu ya. Ih meninu
dia ngasih oge padahal mah dia teh orang kaya misalnya. Nah itu perempuan itu kadang seperti itu gitu. Itu sama tetangga, sama teman. Kadang kepada orang yang tidak kenal pun ketika kita sedang berjalan pun naik kendaraan, lalu kita melihat di jalan itu melihat seseorang ataupun siapa yang tidak sesuai dengan kehendak ekspektasi kita, kita sebutlah, ih kok orang itu pakaiannya kayak gitu ya, kenapa ya, padahal apa urusannya dengan kita, gitu ya. Nah itu perempuan itu seperti itu, terkadang kurang mampu menjaga lisannya dari mencela tetangga, mencela teman, mencela, dan nauzubillah min dzalik ya Bu ya, kadang mencela guru misalnya, nauzubillah min dzalik, mencela orang yang tidak dikenal. Nah, ini yang harus kita jaga, karena lisan itu Masya Allah Bu, sholat kita, sodakoh kita, tilawah kita, haji dan umroh kita tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita. Diceritakan ketika di yaumil hisab nanti, ketika diperlihatkan catatan amal kita di hadapan Allah, ketika Allah memperlihatkan catatan amal kita, misalnya, hei fulan, gitu, inilah catatan amalmu. Si fulan itu protes, Bu, ya Allah, ieu mah sanes catatan abdi, karena abdi mah tos umrohna oge misalnya 5 kali, atau haji, terus tahajud tidak pernah bolong, tilawah selalu 1 juz setiap hari, sodakoh juga banyak, kok ya Allah di sini teu aya, ini bukan catatan saya ya Allah, gitu ya. Maka kata Allah apa? Sholatmu, sodakohmu, puasamu, haji dan umrohmu tidak ada artinya sama sekali, karena engkau selama di dunia pernah menyakiti hati orang lain. Dicandakan kamu amalna. Jadi atos umroh misalnya 5 kali, karena lisan kita kurang mampu menjaga lisan kita, kita sholat, kita puasa dan lain sebagainya, tapi lisan kita menyakiti tetangga kita, maka pahalanya diambil oleh tetangga kita, pahalanya diambil oleh si A. Kita pernah menggibahi si B, maka pahala tahajud kita diambil oleh si B, gitu. Jadi puasa kita, tilawah kita, tahajud kita, gitu ya Bu, teu aya ketika Allah perlihatkan catatan kita itu kosong. Karena apa? Karena kita udah zolim kepada orang lain, karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Makanya kenapa banyak penghuni neraka itu adalah perempuan, yaitu karena perempuan kurang bisa menjaga lisan. Jadi hati-hati ya Bu ya, Masya Allah, hati-hati menjaga lisan itu. Ya kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, menyakiti hati tetangga kita, menyakiti hati teman kita, gitu ya, maka amalan-amalan kita yang merasa kita terus cukup, gitu ya, terus perasaan ketika menghadap Allah terus cukup dengan banyaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka ternyata ketika Allah perlihatkan catatan kita tidak ada sama sekali, kosong, gitu ya, karena amalan kita sudah diambil oleh, itulah orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu yang seperti itu Bu. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang, kalau selama di dunia orang yang bangkrut itu apa Bu? Usaha, gitu ya, modalnya nggak kembali, boro-boro untung, gitu kan orang yang bangkrut. Tapi ketika di akhirat, kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu sholatnya, puasanya, tahajudnya, infaknya, sodakohnya, bahkan haji dan umrohnya tidak ada sama sekali, gitu ya, karena sudah diambil oleh orang yang tadi sudah kita sakiti, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang kedua Bu yang dirindukan oleh surga itu, berarti kita harus bisa menjaga lisan supaya kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga,
Yang ketiga itu adalah pandai berterima kasih kepada suami. Nah, ini yang terkadang Masya Allah, saya juga tadi sebelum kesini itu dulu karena kebetulan diantar sama abunya, ridho nggak ke ibu gitu ya, ridho itu. Nah, karena kunci surganya kita itu adalah suami gitu ya. Kunci ridhonya, kunci surganya kita itu adalah suami kita gitu. Dan salah satu yang mungkin yang bisa menjadikan suami kita ridho itu ya kita itu bisa berterima kasih, bisa bersyukur kepada suami kita apapun yang mungkin istilahnya yang sudah suami kita berikan, karena tidak setiap orang itu pasti dengan ketentuan dari Allah masing-masing ya, tidak sama antara pemberian suami si A, suami si B itu kita tidak akan bisa disamakan. Tapi ketika kita bersyukur dengan apapun yang sudah suami berikan untuk kita, maka insya Allah kita akan mempunyai sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita akan menjadi seorang istri yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih dengan apa yang sudah suami berikan kepada kita, gitu ya. Jadi insya Allah ya Bu ya, memang rada berat gitu ya ketika membahas materi ini itu ya. Kalau untuk yang mungkin tadi yang pertama, insya Allah ya kita aja datang ke majelis ilmu ini disiapkan kotak infak gitu, itu adalah salah satu wasilah untuk memudahkan kita untuk bisa bersedekah. Mudah kok Bu untuk bersedekah itu gitu ya. Lalu yang kedua untuk menjaga lisan gitu ya, kita pun insya Allah gitu ya, kita berusaha sedikit-sedikit gitu. Tapi ketika sudah membahas tentang pasangan kita, tentang suami kita, maka di situ sekerada berat gitu ya, karena memang deg-degan, karena bergemuruh bergelora. Itu ya yang saya rasakan juga seperti itu. Makanya memang harus selalu minta ridho suami, ya harus minta ridho suami, insya Allah. Tetapi ketika kita suami kita ridho, maka itulah kunci surganya kita ya. Jadi banyak-banyaklah kita senantiasa berterima kasih, bersyukur, mempunyai sifat qanaah atas segala pemberian suami kita, apapun ketentuan yang sudah Allah berikan untuk kita semua ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita Quraisy. Ya, bukan berarti di sini Rasulullah itu mengagungkan wanita Quraisy, tetapi ini lebih kepada sifat-sifat wanita Quraisy. Dan sesungguhnya itu juga bisa menjadi sifat kita gitu ya. Suku Sunda gitu ya, bukan hanya suku Quraisy gitu ya, tetapi kita yang berada di Sunda, di Jawa dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, kenapa mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita Quraisy? Karena wanita Quraisy ini mempunyai dua sifat gitu ya. Sifat yang pertama itu adalah wanita Quraisy itu sangat perhatian kepada anak. Nah gitu ya, sangat perhatian kepada anaknya. Jadi wanita-wanita Quraisy ini adalah wanita-wanita yang senantiasa memperhatikan pendidikan anak-anaknya, makanan anak-anaknya, kedisiplinan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya. Pokoknya betul-betul memperhatikan kualitas dari anak-anaknya. Makanya dikatakan sebaik-baiknya wanita adalah wanita Quraisy gitu ya. Dan yang kedua, sifat dari wanita Quraisy ini juga wanita Quraisy itu paling pengertian terhadap suaminya gitu ya. Berarti Masya Allah ini juga seperti yang mungkin tadi Teh Ismi singgung ya, Umi Ismi singgung itu Masya Allah luar biasa. Bagaimana kita seorang ibu, seorang istri, dan tentu kita sangat memperhatikan dari kualitas pembinaan pendidikan dari anak-anak kita ya, walaupun kita juga menyadari bahwa apapun kalau sudah ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita, tetapi ketika memang
Allah karena ujiannya itu kan berbeda-beda ya. Setiap kita itu punya ujiannya masing-masing dan kita pun sangat sadar dan sangat meyakini ketika kita orang beriman pasti akan Allah kita dengan ujian-ujian yang Masya Allah luar biasa gitu. Ada orang yang diuji dengan pasangan, ada orang yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan mertua, mungkin ada yang dengan tetangga, dengan teman dan yang lain sebagainya ya. Tapi yang pasti ya kita selalu memberikan ikhtiar yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Tetapi ketika Allah berkehendak mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Contoh misalnya tadi ya, Bu, yang mungkin mudah kita berterima kasih kepada suami kalau suaminya baik, kalau suaminya pengertian, kalau suaminya punya karakter seperti ini gitu ya. Tapi gimana Bu kalau suaminya itu misalnya yang kasar gitu ya, keras dan lain sebagainya gitu, boro-boro pengen berterima kasih tapi Masya Allah ada sebuah hadis yang sangat luar biasa dijawab lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita sabar dalam kondisi seperti itu, Allah sedang menyiapkan surga. Mudah-mudahan itu jadi jeruk lagi gitu ya ke kita gitu ya, semangat lagi apa ya dibalikan lagi kepada perempuan ketika dibalik itu semua, ketika kita bersabar ternyata Allah sedang mempersiapkan surga untuk kita. Dan bahkan di dalam ada kisah ulama gitu ya yang ketika Allah uji dengan suami-suami yang tidak sesuai dengan tadi ya ideal gitu ya, maka Allah akan ganti dengan anak-anak yang soleh. Banyak ya Bu ya, banyak. Saya juga banyak teman-teman yang mungkin sering, karena saya juga sering istilahnya konseling gitu ya, ada yang konseling dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah anak-anaknya tersaroleh ya. Ya suaminya mungkin punya apa Bu, punya wanita lain dan lain sebagainya. Tapi Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang menyejukkan matanya, Masya Allah luar biasa gitu. Jadi memang Allah akan ganti, nggak usah takut gitu. Tapi di situ jawaban Allah adalah bersabar karena Allah sedang mempersiapkan surga gitu ya, itu Masya Allah luar biasa. Belum lagi tentang anak-anak, karena Allah pun tidak menciptakan seperti Nabi Ibrahim saja ya. Ibrahim itu adalah ayah bundanya soleh, anak-anaknya soleh, keturunannya melahirkan para nabi yang soleh gitu ya, sampai Nabi Muhammad itu keturunan dari Ibrahim gitu ya. Tapi kan ada juga nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Lut gitu ya, Nabi Nuh gitu kan, punya istri, punya anak yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kalau memang itu sudah terjadi dan kita sudah berikhtiar di dalam keluarga kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarga kita, lalu Allah berkehendak itu, ya memang itu adalah ketetapan Allah. Intinya kita harus ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita yakin ketika kita ridho apapun yang sudah Allah berikan, maka itu yang terbaik dan Allah pun akan tahu ada sesuatu yang baik di balik itu semua. Ya, insya Allah seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi yang ketiga apa Bu? Yang ketiga itu pandai berterima kasih. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa Bu? Yang keempat itu adalah memaksimalkan ibadah dan ilmu. Memaksimalkan ibadah kita dan ilmu. Jadi kita datang ke tempat ini seperti yang Bu Ina sampaikan tadi. Jadi kita datang ya ke tempat ini seperti yang tadi Bu Ina sampaikan, itu tidak lain adalah untuk memaksimalkan ilmu kita. Karena apa Bu? Karena Masya Allah ya Bu ya, rumah tangga kita akan baik, kehidupan kita akan baik, anak-anak kita akan baik kalau semuanya itu dilandasi dengan ilmu. Karena tadi Allah akan memberikan sebuah kebaikan itu dengan ilmu. Dan kita pun hadir ke tempat ini, insya Allah itu dalam rangka untuk Rasulullah mengatakan bahwa
wanita itu gitu ya, perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Kenapa dikatakan kurang akal dan kurang agama? Disebut kurang akal karena perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaannya dibandingkan dengan akalnya. Kenapa disebut dengan kurang agama? Karena perempuan itu ada istirahatnya dari ibadah ketika haid. Ya, ketika haid itu mungkin 2, 3, 4, 5, 7, bahkan ada yang sampai 14 hari gitu ya, 13 hari gitu ya, istirahat dari ibadah gitu ya, nifas dan lain sebagainya. Karena Islam itu tahu perempuan itu capek gitu ya Bu ya. Makanya Allah itu ada istirahatnya untuk perempuan gitu. Dan perempuan itu memang bagaimana supaya tadi dalam kekurangan agamanya gitu ya. Makanya perbanyaklah untuk menuntut ilmu gitu. Banyak-banyaklah kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Nah, jadi untuk kurang agama di sini perbanyak kita untuk menuntut ilmu. Kehadiran kita di tempat ini insya Allah tempat yang barokah ya Bu ya. Dan bahkan Allah akan hadirkan ketenangan untuk kita. Ya, salah satu keutamaan kita duduk di tempat majelis ilmu ini, Allah akan hadirkan ketenangan jiwa kita. Bu, kalau jiwa kita tenang, maka kita masalah-masalah itu akan terselesaikan. Apalagi seorang perempuan, kan ya, seorang perempuan itu harus untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sangat luar biasa itu, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah ketenangan jiwanya. Ya, ketenangan jiwanya itu karena apa yang bisa melahirkan ketenangan jiwa di dalam diri kita adalah kuatnya keterikatan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau hati kita terhubung dengan Allah, maka itulah yang akan melahirkan ketenangan jiwa kita. Ya, jadi kumahannya caranya supaya kita itu tenang jiwa kita, hadir ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu. Insya Allah itu adalah salah satu keutamaan ditenangkan jiwa kita. Ya, insya Allah itu ya, ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi banyak-banyaklah kita hadir, duduk di majelis-majelis ilmu, dan bahkan Masya Allah ya, ada kisah juga salah satu istri dari ulama gitu ya, imam itu. Kalau kita kan terkadang head itu ya Bu ya, kalau kita lagi head kadang alhamdulillah jadi ada istirahat kan ya, terkadang sholat malam jadi maksudnya ya mungkin saya sendiri seperti itu jong-jong gitu ya, nggak usah sholat malam gitu. Tapi Masya Allah kalau ini Bu, beliau justru karena kebiasaannya tahajud setiap hari, jadi ketika dia sedang haid itu tetap beliau itu bangun. Beliau bangun tapi tidak dengan sholat, tidak dengan tilawah, tapi wudhu lalu berzikir kepada Allah sesuai dengan bangunnya. Misalnya dia itu ketika sholatnya 1 jam gitu ya, ataupun 2 jam, atau bahkan mungkin setengah jam di tabu di sepertiga malam di akhir ujungnya gitu ya, tetap bangun. Beliau wudhu lalu ke tempat seperti biasa sholat gitu ya, dan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mengganti dia tidak bisa melakukan sholat dan tilawah gitu ya. Kalau kita belum sampai seperti itu, tapi mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan insya Allah, karena kita pengen banyak amal yang bisa kita lakukan ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nah itu 4 gitu ya, itu 4. Tapi ada jalan juga yang paling mudah, paling simpel, paling sederhana yang bisa kita lakukan, gitu ya, supaya kita bisa dirindukan oleh surga. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Apa Bu? Sholat wajib, gitu ya. Yang pertama sholat gampang, simpel, mudah, singkat, gitu ya, sederhana. Ini yang perempuan-perempuan yang dirindukan surga itu, kalau kita melakukan 4 hal ini, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Yang pertama, sholat 5 waktu, terkedah duha, terkedah tahajud, terkedah qobliyah ba'diyah, tapi cukup dengan sholat 5 waktu secara sempurna. Kumaha Bu sholat
secara sempurna teh wuduna leres ya Bu ya. Wuduna teu asal-asalan Bu. Ketika wudu itu kita apa Bu? Tangan membasuh tangan itu kan sampai apa sih? Sikut. Nah, sampai sikut. Terkadang Bu kita itu karena saking ya perempuan kita udah agak-agak gemukan gitu ya, lemak-lemaknya udah banyak gitu ya. Ketika kita mau wudu, kadang ini tuh sok sampai kabur Bu. Nah, ya betul kan? Kita pakai ini lengan gitu. Terkadang kita tuh susah ditarik ke atasnya, kita teh asal padahal udah jelas gitu ya. Wudu itu harus ini sikunya itu terbasuh gitu, kaki gitu ya, kaki. Coba kita lihat, ketika wudu kadang hanya dibanjur aja tanpa kita mengusap belakang kaki ini. Itu hati-hati Bu, Masya Allah gitu ya. Cara seperti itu saja. Terus membasuh apa Bu? Bukan membasuh ya, mengusap ya, mengusap kepala. Jadi bukan mengusap rambut, ya Bu ya, bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Memang boleh seluruhnya, boleh sebagian gitu ya. Makanya memang kita hati-hati. Jadi bukan rambut, karena ada juga yang kadang mengusap penting rambut terus ujung rambutnya. Nah itu nggak boleh, karena bukan rambut tapi kepala gitu. Jadi ini kepalanya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi perhatikan. Jadi kalau sholatnya mau baik, pertama yang harus dilakukan wudunya juga harus baik. Ya Bu ya, wudunya harus baik, harus sempurna. Lalu apa Bu? Tumaninah ketika sholat, tidak tergesa-gesa, tertib. Karena ada badai pengawasan ya Bu, pengawasan tabung opat. Kita setengah opat ke acan ibak, ke acan naon, masak kene dan lain sebagainya. Lalu kita terburu-buru gitu ya. Bukunya terus sholatnya oke, penting opat-opatan sholat asar. Nah itu hati-hati, berarti sholat wajibnya tidak sempurna, sholat 5 waktunya. Padahal sebetulnya gampang. Kita masuk ke dalam surga itu, perempuan itu hanya dengan sholat 5 waktu saja, tidak perlu ditambah tahajud, tidak perlu ditambah duha, tidak perlu ditambah qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Yang penting sholat 5 waktunya sempurna. Dan yang terakhir, sholat itu harus khusyuk. Apa artinya khusyuk? Khusyuk itu kan menghadirkan hati ketika sholat. Nah ini yang agak sulit ya Bu ya, untuk bisa menghadirkan hati itu, Masya Allah luar biasa. Salah satunya apa Bu? Salah satunya supaya kita bisa berusaha untuk menghadirkan hati, minimal kita paham apa yang kita baca. Tidak perlu tahu sebetulnya ya Bu ya, misalnya ketika kita baca surat Al-Ikhlas gitu ya, kita Allah katakanlah bahwa nggak perlu itu, tapi kita minimal tahu apa yang kita baca itu paham artinya gitu ya, ketika kita bacaan-bacaan yang lainnya tuh. Lalu juga supaya kita menghadirkan khusyuk itu salah satunya memang betul-betul memaksakan kita untuk menangis. Ya, paksakan Bu, kalaupun nggak bisa paksakan untuk menangis. Nah biasanya kalau memang suasananya mendukung kita bisa, makanya itu bisa kalau kita di sholat. Ya kalau di sholat nyeri hati ya Bu ya. Tapi kalau kayak di waktu-waktu siang dengan waktu-waktu yang terburu-buru dan sebagainya, terkadang juga sangat sulit ya. Nah makanya dari Ibu susah untuk bisa sholat sempurna itu, ya makanya kita itu memang diperbanyak untuk ibadah nafilah, karena kita nggak sempurna. Sholat wajib, upami biasa sholat wajib sempurna mah terkedah Bu, terkedah orang duha, terkedah orang qobliyah, ba'diyah, orang biasa banget ke surga gitu ya. Nah tapi karena memang untuk menutupi kesempurnaan itu yang kita tidak sempurna dalam sholat kita, makanya kita ibadah nafilahnya gitu ya, sholat sunat lainnya. Ya, nah itu yang singkat itu apa Bu tadi? Cukup dengan sholat 5 waktu gitu ya. Lalu yang kedua apa Bu? Yang simpelnya, nah puasa Ramadan itu mah hadis yang sudah sangat terkenal ya Bu ya, yang akan mengantarkan kita ke surga bagi perempuan itu yang simpel itu. Puasa terkedah di tambahan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, Daud gitu ya. Tapi puasa Ramadannya sempurna
sempurna gitu ya, maka insya Allah kita pun akan mudah masuk ke dalam surga. Tapi terkadang kan puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu ya. Nah jadi kalau kita bisa sempurna mengambil simpel yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga apa? Taat pada suami. Taat. Nah iya oke udah ada susah. Nukah hijina insya Allah ya. Ini yang agak susah, taat kepada suami. Nah seperti tadi ya, pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami kita. Nah taat kepada suami itu, tapi ibu insya Allah ibu ya, taatnya itu selama suami kita memerintahkan kepada kebaikan, kita harus taati. Tapi kalau memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya itu nggak boleh taat. Tapi selama ya itu kebaikan, hanya sekedar untuk membawakan minum, ya menyiapkan makanannya atau membelikan ini atau disiapkan ini, kan itu bukan memerintahkan untuk kejelekan ya. Selama itu kebaikan, ya memang kita harus taat kepada suami kita. Memang ini yang agak sulit ya bagi seorang perempuan itu terus terang, karena keegoan kita gitu ya, komunikasi kita di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, tapi kita yakin selama kita taat kepada suami kita dan suami kita tidak menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, maka itu adalah kunci surga kita. Ya, ya. Itu. Lalu yang terakhir ibu, yang terakhir apa bu? Menjaga kehormatan suami dan keluarga ya, berdiri menjaga kehormatan diri kita, suami kita dan keluarga kita. Bu, tapi apa sekarang itu, masya Allah ya, kalau saya lihat di media-media sosial, justru kehormatan diri, kehormatan suami, kehormatan keluarga itu mudahnya diumbar ya. Aib-aib itu mudah sekali diumbar di media sosial, dan itu yang harus kita, padahal kita juga punya aib ya, kita juga punya, kalau kita pengen aib kita ditutup oleh Allah, kan kita harus tutup aib saudara kita gitu ya, apalagi ini aib pasangan kita gitu ya. Banyak sekali, saya pun pernah juga ada gitu ya, salah seorang yang curhat. Saya pernah mengatakan bahwa yang pertama itu jangan curhat di media sosial. Saya syaratnya seperti itu bu, syaratnya jangan curhat di media sosial. Tapi terus dilakukan itu, makanya Allah pun belum menyelesaikan urusan-urusannya gitu ya. Karena apa? Karena tadi ya, kita itu diperintahkan untuk menjaga kehormatan suami kita gitu ya. Walaupun itu adalah sesuatu keburukan kalau itu menjadi konsumsi orang lain gitu ya. Kumaha Allah mau menyelesaikan urusan-urusannya kalau padahal kita butuh, Allah itu butuh menyelesaikan urusan-urusan kita, tapi ternyata orang tersebut mengumbar kehormatan pasangannya di media sosial, makanya urusannya belum Allah selesaikan. Jadi hati-hati gitu ya, punya hati-hati gitu ya. Terkadang walaupun bu saya nggak mengungkapin namanya, dan iya justru seperti itu pun orang akan banyak berprasangka kepada siapa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya memang jangan jadikan ya seperti tadi, menjaga lisan itu di era sekarang itu teknologi, menjaga lisan itu bukan hanya sekedar omongan, tapi menjaga lisan itu adalah dengan kebijaksanaan kita. Ya itu betul, itu hati-hati. Makanya saya terkadang ketika pengen mengomentari gitu ya, suka dipikir dulu, ini akan baik enggak ya, walaupun itu secara japri ya, walaupun itu secara japri, bukan pribadi ya bu ya, wapri bukan saya, tapi harus dipikirkan. Terkadang ketika mau dikirim itu berpikir dulu, ini akan berdampak nggak baik nggak ke depannya, ini akan berdampak seperti menyakiti enggak hati teman kita misalnya. Kalau kita itu kita urungkan, kita hapus lagi gitu ya, karena itu sangat hati-hati. Tadi dalam menjaga lisan juga tadi berhubungan dengan menjaga kehormatan diri kita. Bu, Allah tuh udah tutup aib kita.
dan semua orang juga punya aib ya Bu ya, semua orang juga punya keburukan. Allah sudah tutup aib-aib kita gitu ya. Lalu kita umbar, nah itu yang sangat celaka. Allah tidak akan memberikan pertolongannya ketika kita mengumbar aib kita yang sudah Allah tutup, lalu kita omongkan gitu ya. Padahal Allah terus ditutup aib kurang teh, lalu kita sendiri yang ngomong, yang mengungkapkan, maka Allah tidak akan menolong kita. Kumaha kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Kita butuh pertolongan Allah, sangat-sangat butuh pertolongan Allah gitu ya. Jadi kalau kita pengen ditolong sama Allah, maka hati-hati jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatan suami kita, jaga kehormatan keluarga kita gitu ya. Karena semuanya kan tidak ada yang sempurna gitu ya. Semuanya pasti ada kekurangannya gitu ya. Kalaupun kita pengen curhat, pengen pengen sharing, carilah orang-orang yang dapat kita percaya ya, agar permasalahannya itu bisa selesai, bisa ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Karena masalah itu akan besar kalau kita menganggap besar. Masalah itu kecil ya kalau kita menganggapnya kecil gitu ya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu repot dengan permasalahan hidup kita, karena sebetulnya Allah sudah mempersiapkan solusi-solusi jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Yang harus kita lakukan ya kita ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ngalir ya memang, dan pasti kan akan Allah selesaikan. Terkadang kan kita mau berpikirnya jauh Bu. Ketika kita misalnya menerima informasi ini, di bayangan kita itu langsung berpikir, wah kita harus seperti ini, oh nggak boleh seperti ini. Padahal kan belum tentu ya. Jadi pikirnya biar Allah yang menyelesaikannya gitu. Jangan terlalu khawatir gitu, terlalu menduga-duga gitu ya, pokoknya harus seperti ini. Jadi di bayangan kita menyelesaikan itu harus dengan cara A, B, C, D, E gitu. Padahal Allah itu sudah punya cara menyelesaikan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah karena capek juga ya kalau kita seperti itu akan menguras pikiran kita. Tapi ketika kita sudah ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan gitu ya, ridho dengan yang Allah berikan untuk kita, biar Allah yang menyelesaikannya, malah insya Allah pun akan memberikan solusi-solusi yang terbaik di setiap permasalahan hidup kita. Dan pasti beres gitu ya. Makanya kan balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal itu apapun di dalam surat At-Talaq itu yang Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitannya. Allah akan selesaikan permasalahan kita, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Jadi ketika kita berpasrah diri, memasrahkan semuanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kita. Allah berikan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, nah mungkin itu yang jadi kalau dihitung mungkin ada 8 ya, ada 8 jalan yang dirindukan oleh surga itu apa Bu? Yang pertama tadi bersedekah, ahli sedekah. Ya, yang kedua menjaga lisan kepada semua orang. Dan yang pertama Bu, kalau ini kan 4 yang simpel ya. Kalau tadi dari yang pertama itu bahwa sedekah ya. Yang kedua apa? Menjaga lisan. Ya, berbuat baik kepada atau berterima kasih ya, pandai berterima kasih kepada suami ya. Itu yang ketiga. Oh, itu yang ketiga. Yang pertama apa? Sedekah. Menjaga lisan. Oh, menjaga lisan. Yang ketiga pandai berterima kasih. Lalu keempat memaksimalkan ibadah dan mencari ilmu, maksimalkan ya dalam ibadah dan mencari ilmu. Lalu dilanjutkan yang paling simpel tadi apa Bu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan puasa Ramadan, Ramadan, taat taat pada suami, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri dan suami dan keluarga. Ya, jadi itu apa jalan kunci
untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah gitu ya untuk bisa meraih itu semuanya, karena seperti yang tadi Bu Ina sampaikan bahwa surga itu adalah tempat yang terbaik, tempat yang paling baik, dan kita pun selalu berdoa itu kepada Allah gitu ya. Ada 3 doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, jangan sampai setiap harinya kita lupa dengan doa ini gitu ya. Yang pertama itu adalah doa diistiqomahkan kita dalam kebaikan ya. Doa selalu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, karena hati manusia itu gampang terbolak-balik ya. Jadi mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah gitu, istiqomah di dalam kebaikan. Allah dekatkan kita selalu di dalam kebaikan-kebaikan. Lalu kita pun jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah itu dengan ingin dijauhkannya dari siksa api neraka. Jangan sampai kita doa itu hanya minta dunia aja, minta rezeki, punya syukur berlimpah. Padahal diajarkan Rasulullah itu doa itu ketika minta rezeki apa, Bang? Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib. Masya Allah, dengan cara seperti itu gitu ya, contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah meminta rezeki, walaupun gak jadi masalah kita, ya Allah minta rezeki yang berlimpah ruah supaya kita bisa untuk zakat, untuk sedekah, untuk berinfak, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk makan, untuk membeli ini, membeli itu, boleh. Tapi ketika kita berdoa, yang harus kita ingat, jangan doa urusan agama urusan dunia melulu, tetapi harus sisipkan doa-doa kita dalam urusan akhirat. Salah satunya apa? Supaya kita dimudahkan masuk ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Ibu dari rumah datang ke tempat ini, sesungguhnya ibu sedang menuju surga. Karena setiap langkah ibu ke tempat ini, itulah yang akan meringankan langkah ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah gitu. Keutamaan majelis ilmu itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi yang dirahmati oleh Allah mungkin itu saja ya, karena memang waktunya juga sampai jam 5 ya. Jazakumullah khairan katsiran ya kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita, menjadi amal unggulan kita. Terkadang sholatnya tadi kita belum sempurna, terus sedekah kita juga belum sabarahan gitu ya, tilawah kita juga belum istiqomah untuk 1 juz per hari gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kita rajin ke majelis ilmu ini adalah salah satu wasilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mohon dimaafkan apabila banyak kekurangannya, semata-mata karena ilmu kebodohan saya sendiri, tetapi kebenaran itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya ilmu yang kita peroleh, tetapi bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan walaupun menjadi materi yang sederhana, tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi mohon dimaafkan, ibu dibebaskan, pilih banyak kekurangannya. Di sini ada pendam, pilih banyak kekurangannya, gitu ya. Dan tapi insya Allah kalau ada hal-hal yang bermanfaat ya mudah-mudahan ayo kurang laksanakan sekemampuan kita. Karena Allah itu ketika memerintahkan itu sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Jadi untuk harus gini ya kemampuan kita. Mana itu kemampuan kita? Kalau larangan, ketika Allah melarang, memang melarang harus. Tapi ketika perintah Allah itu adalah sekemampuan kita.
yaitu adilnya Allah itu masya Allah ya luar biasa gitu ya. Jadi insya Allah sekemampuan kita bertahap, mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan, tentu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa Sunda sanes mamatahan ngojai kalori seperti itu ya. Di sini insya Allah banyak sekali guru-guru yang kompeten yang sangat luar biasa, tetapi semata-mata untuk saling nasihat menasehati ya. Mungkin itu saja. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.